pada kesempatan kali ini saya mau mereview buku yang berjudul Selembayung Merah Putih. Ini bukunya. Buku ini ditulis oleh Profesor Ali Humaydi. Beliau adalah ahli antropologi ketika saya mendapatkan pelatihan antropologi. Iya. Oke. Jadi buku ini bercerita tentang kehidupan di Kalimantan Barat, tepatnya di suku Dayak. Tapi ternyata di sana tidak hanya ada suku Dayak aja, tapi banyak juga suku-suku pendatang seperti Jawa, Bugis, Madura, dan lain sebagainya. Kemudian di buku ini menceritakan kisah-kisah tokohnya itu diceritakan anak-anak dan juga ada orang tua. Jadi anak-anak ini bersahabat, orang tuanya juga bersahabat dari berbagai suku dan agama yang berbeda tadi. Kemudian juga menceritakan tentang konflik yang pernah terjadi di Sampit ya Bapak Ibu kalau pernah dengar, antara Dayak dengan suku Madura gitu. Jadi menceritakan bagaimana awal kedatangan suku Madura di Kalimantan Barat, tepatnya di Sampit. Kemudian dan bagaimana bisa terjadi konflik yang membuat orang Madura seolah-olah menjadi korban dari suku Dayak gitu. Kemudian diceritakan 8 orang ini atau 8 anak ini, mereka punya background yang berbeda. Misalnya kayak si Jeki ini, dia dari suku Dayak. Diceritakan juga kelebihan suku Dayak itu dia pandai berburu dan juga mampu bertahan dalam kondisi apapun gitu ya, mampu bertahan hidup dalam kondisi apapun. Kemudian ada Ahmad yang dari suku Madura, karena pernah terjadi konflik yang besar antara Madura dan Dayak, jadi membuat si karakter Ahmad ini menjadi orang yang pendiam karena takut ketika akan melakukan sesuatu, takutnya membuat konflik gitu. Jadi dia memilih untuk pendiam, padahal aslinya dia orangnya baik dan juga ramah, cuma memang agak pendiam gitu karena menjaga supaya tidak tertimbul stereotip lagi kepada orang-orang Madura di tengah kondisi yang sekarang sudah kondusif antara Madura dengan Dayak. Kemudian ada Hermanus, dia diceritakan orang tuanya adalah dari Flores dan ayahnya dari Flores, ibunya dari Dayak. Kemudian ada yang unik, ternyata di suku Dayak ada kebiasaan atau adat yang kalau berkeluarga dan dia belum mampu, misalnya dia diberikan ladang tapi belum bisa menghidupi keluarganya dari hasil ladang tersebut, maka keluarga besarnya akan membantu si pasangan baru tersebut dengan memberikan beras sebesar 30 kilo setiap bulannya. Jadi dibantu sampai si keluarga baru ini atau pasangan baru ini bisa menghidupi keluarganya sendiri gitu, bisa mandiri gitu. Jadi dibantu sampai keluarga ini bisa mandiri. Kemudian ada Bambang, dia dari suku Jawa, diceritakan orangnya pintar dan juga humoris gitu ya. Terus dia pernah dikerjain sama temen-temennya suruh makan ulat sagu gitu supaya bisa ngomong bahasa Dayak. Itu padahal ada anekdot atau fun fact bahwa bahasa Dayak itu ternyata nggak hanya satu tapi banyak, dan itu tergantung jenis ulat apa yang mereka makan gitu. Jadi perbedaan bahasa itu disebabkan oleh ulat apa yang mereka makan. Uniknya gitu kalau di Dayak. Ternyata dalam suku Dayak sendiri bahasanya berbeda-beda gitu. Kemudian ada Fatima. Fatima diceritakan dari suku Bugis. Nah, Bugis ini dikenal sebagai perantau dan juga petualang yang hebat gitu. Dia bisa mengarungi lautan, mengarungi samudra gitu kalau suku Bugis. Kemudian si Ahmad yang dari Madura ini juga dia membandingkan kehidupan Islam yang ada di Madura dengan yang ada di Kalimantan ini. Kalau di Madura sudah sangat umum ketika waktu sholat azan berkumandang bahkan di setiap musola atau di setiap masjid. Tapi kalau di Kalimantan Barat atau di tempat dia tinggal, tepatnya di Entikong ini, perbatasan antara Indonesia Malaysia, sudah ada masjid yang bisa digunakan untuk sholat, sudah alhamdulillah gitu. Jadi dia walaupun dia membayangkan kalau saya di Madura mungkin kehidupan Islamnya lebih semarak, tapi tempatnya gersang gitu. Madura itu hanya menghasilkan garam kalau menurut si Ahmad ini gitu. Jadi semua airnya itu asin. Kalau di Madura airnya jelek gitu, seperti itu. Kemudian
buku ini diharapkan bisa memberikan kesadaran bahwa walaupun kita berbeda-beda tapi bisa hidup rukun dalam perbedaan tersebut dan hubungannya harmonis seperti itu. Kelebihannya kalau menurut saya buku ini ketika kita baca kita pengen terus untuk, karena petualangan si anak-anak ini sangat seru sekali kalau kita baca tuh kayak pengen setelah ini apa ya yang terjadi, jadi kita pengen baca terus seperti itu. Oke, mungkin sekian review buku dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.